Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman media, tadi kami baru selesai rapat dengan Pak Presiden dari mulai 2:30 ya, baru selesai sekarang. Dan itu menyangkut bagaimana langkah-langkah soal pangan dan juga mengenai program makan bergizi gratis, termasuk peran koperasi, Kementerian Pertanian dan sebagainya, termasuk juga percepatan yang ingin dilakukan untuk pembangunan di desa, terutama untuk pangan dan dalam Kementerian Koperasi dengan koperasi. Saya pikir itu dulu pengantar dari saya, Pak. Kelompok kerja. Oh, Kerja percepatan pembangunan kelompok kerja percepatan pembangunan desa. Karena Pak Presiden ingin koperasi ini menjadi gaya hidup baru. Koperasi ini menjadi strategik dan koperasi ini diharapkan bisa membantu masyarakat atau rakyat meningkat kesejahteraannya. Dan instrumennya, alatnya adalah koperasi, terutama di desa-desa dengan koperasi di sektor pertanian. Begitu. Katanya kan ada perpres untuk mewajibkan industri menyerap susu dari peternak lokal itu dilakukan. Nah itu. Oh iya, Silakan. kita belum sampai perpres, tapi sudah ada dari Kementerian Pertanian sudah mengirimkan surat kepada seluruh industri dan sudah dilaksanakan. Jadi tidak perlu dieskalasi sampai perpres. Sampai sejauh ini industri susu yang ada di Indonesia sudah kita kumpulkan, sudah kita surati dari Kementerian Pertanian dan alhamdulillah sudah. Dalam bukan himbauan, ini bukan himbauan ya, sifatnya ya kita agak perintah ya. Jadi kita menginstruksikan gitu kepada semua industri susu. Industri susu kan sebagian ambil dari peternak lokal, ada juga yang ambil dari impor. Maka industri pengolahan susu wajib mengambil susu lokal. Kalau tidak dia laksanakan, maka izin impornya dan kuota impornya bisa kita bekukan atau kita tahan. Nah, sementara kemarin hasil diskusinya sudah clear semua. Jadi sekarang tidak ada lagi, insya Allah tidak ada lagi gejolak. Kalaupun ada 1-2, kita bisa langsung eksekusi, bisa langsung atasi gitu. Oh iya dong. Kan negara kita kendalikan, harus kita kendalikan karena semua hal impor yang dimana itu berkaitan erat dengan kondisi di lapangan, ada peternaknya, ada petaninya, kan pasti pemerintah harus hadir untuk memproteksi industri dalam negeri. Apakah itu susu, apakah itu beras, jagung dan seterusnya kan begitu, ya. Ya harus dibatasi. Kita ini sekarang impor susu 80%. Dari yang kita minum, susu konsumsi nasional kita 80% impor. Industri susu dalam negeri kita hanya bisa memproduksi 20%. Kita ingin, instruksi dari Presiden Prabowo adalah bagaimana industri susunya kita naikkan, impornya kita tekan. Jadi orangnya bukan dibatasi untuk minum susu. Orang boleh minum susu, tapi dari 100% yang kita minum, bagaimana kuotanya ini ya lama-lama harus kita balik gitu. Itu kira-kira. Oke? Kita memang kurangnya adalah kurang sapi indukannya ya. Jadi orang pertumbuhan manusia dan pertumbuhan sapi itu lebih cepat pertumbuhan orangnya. Nah, kita ingin di tahun 2025 sampai dengan nanti 5 tahun pemerintahan Pak Prabowo, Kementerian Pertanian, pemerintah telah mencanangkan untuk membuka akses investasi sapi indukan di Indonesia. Kita targetkan ada 2 juta sapi indukan yang kita datangkan hidup ke Indonesia, dan sudah ada 167 perusahaan yang komit untuk berinvestasi, mendatangkan sapi. Jadi negara tidak mengeluarkan APBN, tapi mereka berinvestasi. Sumber sapinya dari mereka yang pelihara, mereka yang bermitra dengan peternak-peternak lokal dan seterusnya. Karena apa? Karena juga ada latar belakang, ada emerging market, yaitu makan bergizi, di mana Presiden juga menginginkan kalau nanti industri susu kita udah besar, maka sebagian besar susu itu harus dialokasikan untuk makan bergizi. Sementara ini mungkin alokasi susu di makan bergizi belum ada karena memang kita tidak ingin memberikan susu impor kepada anak-anak kita. Kita ingin substitusi dulu dengan sumber protein yang lain gitu, dengan telur, daging ayam dan seterusnya.
Heeh. Ya, beliau Pak Presiden sudah memerintahkan kepada kami untuk melakukan konsolidasi ke masyarakat, terutama bagaimana caranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program-program yang produktif, yang betul-betul bisa menghela perekonomian, menggerakkan perekonomian, memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, nanti juga saya nih spill aja ya. Nanti dalam tanggal 27-28 ada pengumuman besar dari Presiden mengenai hal ini. Kalau nggak tanggal 27-28, tunggu aja. Insya Allah. Ya, udah ya itu aja ya. Ya. Sip, Terima kasih. makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.